Ya, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mitra JC, tentunya semoga siang ini Mitra JC senantiasa sehat dan juga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari Kamis ya, tertanggal 4 ya, 4 November, masih awal bulan. Tentunya semoga pertemuan kita di kesempatan siang hari ini senantiasa memberikan kita semangat, senantiasa memberikan kita penambahan ilmu dan juga wawasan yang tentunya mudah-mudahan dapat membuat kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra Jason Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini, Kamis, ya, tentunya ada sebuah program yang tidak asing lagi di telinga kita. Program yang tentunya setiap Kamis siang, ya, insya Allah memberikan kita pemahaman terhadap bisnis, terhadap syariah, terhadap muamalah, yaitu Bincang Bisnis Muslim. Dan pada kesempatan siang hari ini, tentunya sudah hadir narasumber-narasumber kita, yaitu Dr. Kausar, Dr. Nanang, dan juga Profesor Cipto Hadi Sawarjuono tentunya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruang virtual kita. Sembari menunggu teman-teman yang lain, tentunya kita bisa tetap stay sampai selesai ya pemateri yang akan dipaparkan oleh narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, tentunya kita akan menyapa dulu Dr. Nanang. Assalamualaikum Dr. Nanang, apa kabarnya? Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya, Masya Allah. Meskipun pandemi, tapi semoga tentunya mudah-mudahan tetap sehat. Nah, lalu juga kita sapa Dokter Kausar. Assalamualaikum Dokter Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Bobi. Masya Allah, Alhamdulillah bagaimana sehat. kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat walafiat. Dokter, Semoga Alhamdulillah. Bang Bobi dan Mitra JSI juga sehat walafiat selalu. Amin, amin, amin. Dan juga dokter demikian. Ya, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga ada Profesor Cipto. Assalamualaikum, Prof. Cipto. Bagaimana kabarnya? Ini adalah kali pertama saya secara pribadi bertemu dengan beliau. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah ya. Iya, matur nuwun. Wah, pembicaraan sih. Yang dari radio ini, Anji, matur nuwun. Jadi kalau kalau dari saya sendiri, terima kasih atas perhatiannya juga kepada para pendengar semua, gitu ya. Ya. Memang pinjol itu apa yang akan dibahas hari ini tentang pinjol gitu ya. Iya. Pinjaman online itu memang yang pertama kali ada yang terdaftar, ada yang tidak gitu kan, yang terdaftar ada yang tidak. Tolong Iya. diperhatikan itu semuanya. Iya. Matur nuwun. Iya. Matur nuwun, Bapak. Ya. Tapi sehat ya, Prof. Cipto ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih tetap energik. Baik mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengupas tuntas ya pinjol. Sebentar. Maaf. Ya baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang kupas tuntas mudarat pinjol dalam perspektif syariah. Mitra Jason rahmatullah, sebagaimana yang kita ketahui, mitra, bahwa pinjol ini menjadi sebuah polemik ya, yang tentunya demikian cukup rumit, ya, karena memang beberapa media juga sempat memberitakan hal ini, ya, karena memang pinjol pada hari ini dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya juga ya, bahwa ada beberapa di antara
mereka yang melakukan transaksi pinjaman online itu tercekik ya dengan bunganya, dengan akadnya yang bahkan saya juga nggak kalau secara pribadi kita juga tidak mengetahui apakah para peminjam tersebut membaca akadnya atau tidak, tapi yang jelas pinjol ini justru tentunya banyak sekali mencekik para peminjamnya. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini Mitra Jesi kita akan mengupas tuntas mudorot pinjol ya, pinjaman online dalam perspektif syariah. Ya, kira-kira akan seperti apa? Maka Mitra Jesi tentunya senantiasa stay tune terus. Nah, baik, kita akan membuka diskusi kita pada kesempatan siang hari ini dengan tanggapan dari Profesor Cipto Hadi. Bagaimana Prof tentang tema kita pada kesempatan siang hari ini mengupas tuntas mudorot pinjol dalam perspektif syariah. Menurut Profesor Cipto Hadi seperti apa dan bagaimana? Baik, betul gitu ya. Jadi namanya aja pinjol memang dititik beratkan kepada peminjaman gitu ya. Nah, di dalam saat ini kalau kita perhatikan itu memang banyak sekali orang yang memerlukan duit, gitu kan. Kemudian ditawarkan adanya pinjaman-pinjaman online, enak sekali gitu lihatannya gitu ya, enak sekali, gampang sekali memperhatikannya itu, sehingga membuat orang tertarik. Padahal dari kacamata syariah, kalau kita perhatikan, ya kalau kita memberikan pinjaman gitu ya, disebutkan di dalam ada aturannya gitu ya. Saya tidak ada ingat, maka dari itu tanyalah pada Pak Nansal Haji atau Pak Kautsar gitu ya, bahwa kalau si peminjam, artinya kita tidak bisa mereka tidak bisa melunasi, maka kita berikan waktu, peluang ya, bahkan kalau perlu ditunaikan, kita lupakan bahwa dia pinjam, seharusnya seperti itu gitu kan. Tapi apa yang terjadi kalau kita melihat tujuannya gitu ya, tujuannya memang menjerat, membohongi orang supaya pinjam dengan harapan nanti setelah itu ditekan-tekan gitu. Itu yang terjadi kan seperti itu. Memang tujuannya seperti itu tujuannya. Jadi kalau bisa ya mari kita secara sadar ya, ngapain sih kita pinjam gitu. Itu logikanya. Lalu bagaimana dari kacamata syariahnya, nanti beliau berdua ini akan membahasnya. Saya kira itu aja. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Profesor Cipto ya, Masya Allah. Jadi memang ya, tema seperti ini tentunya sangat penting sekali buat kita semua Mitra JC, karena ya sedang marak ya pinjaman online. Apalagi pada hari ini di tengah pandemi, banyak orang yang terkena PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang sulit mata pencahariannya, lalu tiba-tiba datanglah sebuah malaikat dalam tanda kutip menawarkan sebuah bantuan, yaitu di mana pinjaman, ya, tapi tentunya di sana mengandung sesuatu yang sangat berbahaya ketika memang kita terjerat di dalamnya, itu pinjaman online. Nah, maka tentunya pembahasan ini menjadi penting sekali bagi kita Mitra JC yang tentunya mungkin ada yang sudah terjerat, atau mungkin masih ada yang belum, masih mikir-mikir mau pinjaman atau enggak. Maka tentunya ini menjadi sebuah program yang sangat penting sekali, tema yang sangat penting agar kita bisa terhindar. Ya, sebelum kita meminjam pinjaman online, maka kita harus melihat dulu perspektif syariahnya seperti apa. Nah, maka kita berikan materi pembuka ya, kepada Dr. Kautsar ya, tentang seperti apa nih Dr. Kautsar terkait perspektif syariah ya dalam pinjaman online ini. Karena memang saya juga pernah menemukan kasus teman-teman yang mau minjem uang, tetapi nggak ada yang mau minjemin selain pinjaman online gitu.
Dan ya kita tahu di sana ada ribanya dan lain semisalnya, tapi ya mau kemana lagi gitu ya, butuh banget gitu. Nah ini perspektif dalam syariahnya seperti apa? Dan awalan pembukaan materi kita di kesempatan siang hari. Silakan Dr. Khalisa. Baik, Bang Bobi dan mitra CIC seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, jelas, Dokter. Prof. Cipto Hadi, ya, Dr. Nana, dan rekan-rekan CIC semuanya, ya, kita akhir-akhir ini juga merasa terusik ya dengan pemberitaan yang menjadi trending topik ya di berbagai media ini. Ya, tidak hanya di media online ya, di media televisi dan hampir di semua media itu memberitakan tentang pinjaman online, baik dari sisi nasabahnya yang diintimidasi karena nggak mampu bayar, ya, sampai kemudian juga penangkapan pegawai karyawan pinjol, ya, dan juga ancaman pidana kepada mereka, dan bahkan yang terbaru juga statement dari Pak Menteri, ya, Pak Mahfud, untuk tidak membayar ya sisa yang melebihi dari jumlah pokoknya. Nah, ini saya rasa menjadi beberapa fakta yang perlu kita sampaikan ya, sehingga masyarakat itu jadi jelas itu. Apakah nanti itu menjadi solusi ya, atau malah menjadi apa ya, masalah ya, menjadi masalah bukan solusi ya. Ya, menyelesaikan masalah ya dengan masalah itu. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu ya, pinjaman online. Ya, kita harus tahu sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang pebisnis juga ya, sebagai seorang kita ya, individu kita sebagai seorang pribadi muslim harus tahu ya bahwa kaidah-kaidahnya itu seperti apa ya. Di dalam ketentuan-ketentuan syariah itu mengaturnya seperti apa ya. Di dalam salah satu ayat ya, di dalam surah An-Nisa ayat 29 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya, hai orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Ini seruan ya kepada orang yang beriman, seruan kepada seluruh orang yang merasa ya beriman. Ya, termasuk ya saya rasa pegawai-pegawai pinjol itu juga ya mengaku muslim juga ya, Bang Dipo ya. Maka ini ayat ini cukup ya sebetulnya ya. Tidak boleh makan harta sama kalian dengan cara yang batil. Ya, di situ kita nanti akan uraikan ya. Ya, harta yang batil yang didapatkan dengan cara pinjol itu apakah hanya juga bagi pemakan ya. Pemakan itu artinya pihak lembaganya ya, atau juga masyarakat yang akhirnya masuk dalam rantai itu juga ya, menjadi nasabahnya. Kemudian tadi Prof. Cipto Hadi juga sudah mengantarkan kita pada satu isi ya dalam salah satu ayat itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Dan jika ada orang yang berutang itu kesulitan, maka berikan tangguh sampai dia berkelapangan. Ya. Ya. Tapi yang terjadi sungguh sangat mengenaskan kalau dalam pinjaman online itu ya, diintimidasi, dibuka aibnya kepada masyarakat, diambil ya barang-barangnya, dan banyak sekali lah ya kita temui, nggak hanya masalah memakan harta, itu sudah mengambil kehormatan ya. Kemudian kita sebagai seorang peminjam ya, Bang Dipo, mitra JIC ya, kata Rasulullah SAW itu orang yang terbaik di antara kalian itu orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya pada siapapun. Ya, ya. Tapi ini ya kalau kita memang terpaksa ada hajatnya, kebutuhan kita minjem uang. Tadi yang disampaikan Prof. Cipto Hadi juga mengisyaratkan demikian. Kalau kita memang butuh sekali dalam kondisi kita darurat ya, ya kita harus pinjam uang ya, tapi jangan ke pinjaman online. Seperti tadi juga Bang Bobi juga menyampaikannya. Itu bukan solusi ya. Ya, sehingga para mitra CIC semuanya ya, kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu harus tahu nanti harta itu kita akan dimintai dua hal.
dimintai pertanggungjawaban nanti. Yang pertama, kalau yang lain itu satu, ilmu itu satu akan kita dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa ilmunya yang kau dapatkan itu engkau amalkan. Kemudian masa mudamu untuk apa engkau habiskan. Nah ini kalau harta dua Bang Dipu. Ya. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan. Jadi yang kau dapatkan untuk apa? Ya. Jadi sumbernya dari mana? Kalau kita sumbernya dari hutang-hutang pinjol, ya berarti nanti kita akan menemui masalah nanti dalam pertanggungjawaban kita masalah harta. Ya. Kemudian juga bagi pihak pinjolnya itu dalam mengalokasikan hartanya, dia mengalokasikan hartanya untuk memberikan pinjaman, yang di situ pinjaman bunga berbunga, ya, dan sangat mencekik ya. Itu bahkan Bang Bobi ya, kalau 1 tahun itu kalau pakai ada saya punya data itu ya, per tahun itu kalau pakai batas atas itu bunga pinjol itu ya 292% per tahun, hampir 3 kalinya ya, itu batas atas ya kesepakatan asosiasi pinjol itu. Ini data saya ambil pada tahun 2020 ini, akhir 2020. Jadi 0,8% per hari, ini luar biasa ini. Jadi yang dibayarkan itu, yang disalurkan itu 129 triliun, ya 130 triliunan lah. Itu masyarakat bayar berapa? 375 triliun. Ya. Allah ini. Bunganya saja luar biasa ini. Ya. Kemudian Bang Bobi dan Mitra JSI semuanya, ini kita belum bicara mudorotnya ya. Luar biasa nanti mudorotnya ini. Ini kita bicara dari sisi ayat-ayat dan hadis-hadis ya, syariahnya dulu ini. Kita hak dan kewajiban kita, terus kemudian kita sebagai pihak pemberi dan juga pihak penerima itu seperti apa kewajiban kita. Dan satu kaidah yang menjadi dasar kita itu adalah kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Nah, itu. Setiap akad pinjam meminjam ini termasuk pinjaman online kah atau pinjaman offline ya sama saja. Yang di situ mendatangkan manfaat ya bagi orang yang berpiutang ya, bagi mukrid, maka itu adalah riba. Kaidah fikih yang sudah disepakati oleh para ulama. Itu yang menjadi pijakan kita, Bang Bobi ya, dan Mitra J semuanya. Semoga kita memahami ketentuan syariah ini ya, dan kemudian menjadi dasar kita agar kita bisa menjauhkan ya muamalah kita sehari-hari dari pinjaman online. Saya serahkan kembali ke Bang Bobi. Ya, baik. Terima kasih Dokter Kausar. Baik, Mitra JC, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ustadz kita itu Dokter Kausar, bahwa memang dalam perspektif syariah, peminjaman online ini mengandung riba. Sehingga memang sesuatu yang mengandung riba dan tentunya mengandung sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, dan sesuatu yang tentunya tidak juga diridhai oleh Allah, maka harus kita jauhi, ya, harus kita jauhi dan harus kita segera tinggalkan, ya. Ini dalam perspektif atau ketentuan syariat. Karena memang pinjol itu sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Kausar ya, tentu tadi juga saya sempat baca-baca, Ustaz, itu memang 100 triliun baliknya 300 triliun gitu, itu ada angka yang tidak sedikit. Dan itu banyak sekali ya, dan ini tentunya sangat mencekik para peminjam secara online ya. Nah, baik, terima kasih Dokter Kausar. Nanti kita akan lanjut berbincang lagi. Kita langsung ke Dokter Nanang terkait tema kita pada kesempatan siang hari ini, kupas tuntas menurut pinjol dalam perspektif syariah. Dokter Nanang. Oh iya, beliau. Insya Allah nggak kelihatan di sini. Ya, Dokter Nanang, bagaimana terkait hal ini, Dokter? Tentang peminjaman online dalam perspektif syariat. Sebenarnya ketentuan-ketentuan peminjaman online ini masuk dalam akad seperti apa, dan ada nggak sih cara lain misalnya yang boleh kita gunakan? Lalu juga semisal kayak ketentuan-ketentuan sanksi bagi pinjol ini dalam beroperasi itu seperti apa? Silakan Dokter Nanang untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih Bang Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu saya Bang Bobi kepada guru saya, salam takzim saya kepada Profesor Cipto Hadi Saparjuwono, dan juga sahabat saya Dr. Kausar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk saling berdiskusi thalabul ilmi. Begitu ya. Berkaitan dengan topik kita hari ini memang betul sekali yang tadi disampaikan oleh Prof. Cip dan juga oleh Ustadz Dr. Kausar ya, bahwa pinjaman online ini memang menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan bagi masyarakat gitu ya, di tengah-tengah kondisi pandemi ya, di mana pada saat di awal-awal tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini ya, berbagai kebijakan pemerintah, adanya PPKM ya, kemudian jaga jarak dan seterusnya ya, menuntut semua pembiayaan-pembiayaan baik itu dari lembaga keuangan bank maupun non bank itu untuk memanfaatkan teknologi informasi. Awalnya seperti itu Bang Bobi ya. Jadi maka itu ada namanya media online, termasuk di dalamnya adalah pinjaman online. Nah, saya tidak akan membahas banyak karena tadi sudah ya. Lalu bagaimana alternatifnya kita ya dalam konteks bincang muslim ini, ketika ada saudara-saudara kita membutuhkan pembiayaan itu begitu ya, karena memang sejatinya pinjaman online itu sifatnya adalah KTA dengan jumlahnya sebenarnya yang sangat terbatas ya. Kita ketahui betul salah satu karakteristik dari KTA ya, kredit tanpa agunan, itu biasanya memang limit pinjamannya tidak besar. Nah, di OJK sendiri ya, di OJK sendiri sebenarnya sudah ada kurang lebih hampir 10 ya pinjaman online syariah yang sudah terdaftar di OJK. Ini tadi yang mungkin disampaikan oleh Prof. Cip ya. Jadi memang pinjaman online itu ada yang legal, artinya legal itu mereka secara resmi sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan ada yang ilegal begitu ya. Nah, yang ilegal inilah yang memang yang meresahkan ya. Dalam arti yang meresahkan itu memang seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, bahwa mereka memang sangat agresif sekali menjerat nasabah, kemudian apabila sudah memperoleh nasabah, mereka jerat dengan bunga-bunga yang sangat tinggi, bahkan bagaimanapun caranya, ya, sehingga nasabah ini tidak lagi berkutik, ya, tidak lagi berkutik dan harus terus terperangkap dalam kungkungan sistem skenario pinjaman yang mereka buat. Bahkan ada cara-cara yang tidak baik ya, boleh dikatakan ini tindakan-tindakan asusila ya, yang sangat mendolimi sekali nasabah, karena membuka aib seorang nasabah kemudian disebarkan kepada seluruh jaringan ya, kontak person yang ada di handphonenya itu ya, untuk mempermalukan nasabah gitu ya, agar dia tetap mengikuti pola sistem yang sudah dibuat ya. Pada pola sistem itu sangat menjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Ini tidak hanya sekedar riba begitu ya, tidak hanya sekedar riba. Kalau riba itu dari sisi apa namanya itu sistem pembungaannya, tetapi dari sisi aspek hukumnya, secara hukum formalnya ini sebenarnya udah tindakan kejahatan gitu. Sudah ada fraud di sana ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana antisipasinya ya? Saya mengajak kepada saudara-saudara pebisnis, saudara-saudara muslim untuk memanfaatkan ya pinjaman online syariah yang sudah terdaftar di OJK. Ya. Namun demikian, tetap kita harus menjadi nasabah yang smart. Bagaimana caranya? Cek situsnya. Kemudian situs itu ceknya ya, selain pada situs di pinjaman online syariah itu sendiri, juga cek di Bank Indonesia. Ya, kalau jika dimungkinkan, di situ memang ada profilnya, dan itu biasanya dia harus menjelaskan alamat kantornya. Jadi virtual office-nya ada, tetapi juga offline office-nya ada. Itu yang sebenarnya membuat kita sebagai nasabah lebih aman. Terus kemudian juga hubungi kontak person-nya, di situ ada alamat kantor segala macam. Kalau memang itu memang jelas, maka ini betul-betul adalah apa namanya itu pinjaman online syariah yang legal begitu ya. Jadi kita memang harus dituntut waspada, ya, harus dituntut waspada. Mengingat apa Bang Bobi, sangat agresif sekali begitu ya penawaran-penawaran melalui pinjaman online. Ya. Nah, lalu bagaimana ya? Lalu bagaimana? Saya tadi sempat apa namanya ya?
berpikir juga ya, ada himbauan bahkan di salah satu menteri ya Pak Mahfud untuk sebagian sisa hutangnya itu tidak perlu dibayar. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana praktik pinjaman online ilegal gitu ya, tidak perlu dibayar. Saya mencoba diri sebagai seorang nasabah. Kalau saya tidak membayar, itu reaksinya para kru-kru pinjaman online ilegal itu akan semakin agresif untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan pribadi saya kepada jaringan phone kontak person saya. Karena begini ternyata ya permainannya itu, pinjaman online ini kan harus download aplikasinya. Sebagian besar ada di Play Store, di Android itu. Jadi yang ada di Play Store Android itu tidak semuanya legal. Ya, sekali kita mendownload, itu ternyata dia memiliki software yang bisa menyimpan dan mengambil data phone book kita. Makanya kemudian tidak heran apabila nasabah itu terjerat, gitu ya. Salah satu intimidasinya adalah menyebarkan informasi-informasi yang tidak baik itu kepada jaringan phone book yang ada di kita. Mungkin kita punya WA group teman kantor, keluarga besar, itu di situ. Bahkan ada beberapa itu yang sampai pasang spanduk, diedit foto kita, kemudian ada gambar yang tidak senonoh ditampilkan. Nah, saya yakin dari situ kemudian nasabah-nasabah yang memang takut untuk dipojokkan dengan aktivitas-aktivitas semacam itu, mau nggak mau dia tetap harus membayar. Inilah kemudian yang menjadi dilema bagi nasabah. Lalu tantangannya di mana? Tantangannya adalah perkuat dan pertegas sanksi bagi pelaku kejahatan pinjaman online ilegal itu. Itu mungkin Bang Bobi sebagai pengantar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Bobi. Ya baik, terima kasih Dr. Nanang Sonhaji ya, bahwa tentunya pinjaman online ini ya jelas merupakan sebuah hal yang harus dihindari karena memang bukan cukup lagi, tapi memang benar-benar mencekik ya, mencekik dan juga menyusahkan, merepotkan. Bahwa tadi Dr. Nanang juga bilang ya, ada sebuah aplikasi ya, jadi ketika aplikasi pinjol itu di-download, maka otomatis ya kontak person kita itu keambil ya, bisa dibilang, dikatakan seperti itu, keambil. Dan kalau misalkan kita tidak bisa bayar gitu dalam istilahnya, ya justru mereka akan mempermalukan kita. Dan ini tentunya sebagaimana tadi yang Dokter Kausar juga sampaikan, bahwa ini merendahkan harga diri ya, merendahkan harga diri si peminjam, dan yang memberikan pinjaman tentu ini melakukan sebuah kezaliman. Nah, baik, mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini di dalam Zoom, tentunya yang ingin bertanya boleh langsung mengirimkan pertanyaannya lewat message ya, chat di Zoom kita ya. Jadi silakan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh langsung mengirimkan chatnya ya di kolom chat yang sudah disediakan di Zoom. Baik, kita ke Dr. Kausar, bahwa pada hari ini masyarakat butuh uang istilahnya, karena memang ada beberapa yang kena PHK dan lain semisalnya. Sebenarnya ada cara lain nggak sih Ustadz untuk mendapatkan pinjaman yang benar-benar syariah gitu ya? Karena kalau misalkan dari segi bisnis, dari segi bisnis orang yang meminjamkan itu kan, kalau dalam Islam ya tidak mendapatkan keuntungan, ya tidak mendapatkan keuntungan. Dan ya tentu ini mungkin banyak orang-orang yang tidak ingin berbisnis di daerah pinjam meminjam ini. Nah itu bagaimana nih Dokter Kausar? Baik Bang Bobi, tadi kalau sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang pribadi ya, kita membutuhkan dana ya. Kalau misalnya dengan pinjaman yang akadnya court tadi ya, akad pinjaman ini bisa akadnya court itu, maka kita harus memperhatikan kaidah-kaidah court ya. Di situ ya, kalau pihak pemberi pinjaman itu diperkenankan memberikan biaya administrasi.
Nah, tapi biaya administrasinya itu nggak terkait dengan jumlah pinjaman. Ya kan, ya pendapatan administrasi itu ya dikaitkan dengan nilai nominal tertentu yang tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Dan kemudian kalau misalnya nasabah itu ya memberikan tambahan ya kepada pemberi ya, itu tidak boleh diperjanjikan. Ya, tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Itu kalau misalnya pinjaman. Ya, tentu di sini ya tadi yang sudah disampaikan Dr. Nanang itu ya pinjaman online yang syariah. Ya, tentu pinjaman online syariah itu kan sudah mesti ada ya semacam kalau di mana itu BPR Syariah atau di PMT atau di Bank Syariah itu ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ya kan? Itu kan salah satu syarat ya di dalam pendirian atau pembentukan pinjol syariah itu kan harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dan itu tentu dalam pemberian pinjaman itu yang akad-akad di dalamnya kan sudah ditinjau ya. Kesesuaiannya dengan fatwa-fatwa yang ada, khususnya terkait dengan fatwa pinjaman. Kalau misalnya dari sisi untuk usaha ya, untuk pengembangan usaha ya bisa menggunakan akad mudharabah. Ya, misalnya sebagai tambahan modal yang bisa dengan akad mudharabah. Nanti di dalam akad mudharabah itu disepakati nisbahnya berapa persen, atau misalnya bisa juga dengan pembiayaan ijarah. Nah, tetapi yang harus dilakukan oleh kita ya sebagai seorang peminjam atau tadi pengelola dana itu kira-kira kebutuhan dananya apa, ya. Dan itu urgensinya juga itu. Kalau memang kita nggak urgent banget gitu ya, kita nggak memang membutuhkan, nggak terlalu butuh itu ya, saya rasa kita mesti harus menahan sifat konsumerisme kita, Bang gitu. Ya, sebetulnya itu pilihan juga ya. Tapi kalau saya sendiri, itu lebih baik saya beli tunai daripada beli kredit. Ya, karena kalau kita beli tunai, kita nggak ada tanggungan lagi. Dan itu kita menguatkan kesabaran kita sabar dulu. Kalau kita sabar, kemudian kita tabung dulu di rumah, kita beli sesuatu, ya itu lebih bahagia itu. Jadi lebih unsur bahagianya itu lebih kuat ya, lebih tinggi daripada kalau kita ini yang misalnya pembiayaan itu gampang atau pinjaman itu mudah, umpamanya tetap dengan akad syariah itu sedikit-sedikit kita pengen butuh ini kredit, sedikit-sedikit kita butuh ini kredit. Padahal kita mungkin ini ya, terlalu membutuhkan. Dan mungkin kita lebih membutuhkan yang lain gitu. Ya. Contoh misalnya kalau kita sudah anak-anak itu ya, Bang Bobi dan Mitra Jesse, kalau anak-anak sudah besar itu kan kita fokus kepada pendidikan anak. Dan pendidikan anak itu kan butuh biaya. Ya kan? Sehingga kalau sudah kuliah, anak-anak sudah kuliah itu kalau bisa kita nggak ada cicilan apapun. Ya. Nggak ada pinjaman apapun lah. Itu saya rasa kita ya sebagai seorang pribadi maupun kecuali kita mungkin sebagai pengusaha yang memang kita ingin melakukan pengembangan usaha ya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, kelayakan usaha yang jelas gitu. Ya. Pokoknya yang harus kita pegang teguh itu adalah jangan sampai kita terjebak pada pinjaman online ya, baik yang legal maupun yang ilegal, apalagi yang ilegal. Tapi kita dibolehkan untuk menggunakan pinjaman online yang syariah, yang syariah itu ya, yang syariah yang legal gitu. Kalau yang legal atau bahkan yang ilegal, kalau pinjaman online biasa itu jauh mungkinlah kita hindarkan. Ya, kalau kita sudah terjebak di dalamnya, ya, itu ya sudah kita segera kalau misalnya ada dana kita segera lepaskan jerat-jerat hutang itu. Ya, kalau misalnya seperti Prof. Mahfud itu sampaikan, kalau misalnya kita sudah punya utang 3 juta gitu ya, tapi kita sudah bayar tuh pokoknya 3 juta, tapi karena bunga berbunga itu ya, sehingga akhirnya kita diminta untuk bayar umpamanya kekurangannya 2 juta lagi, ya sudah nggak usah dibayar, 3 juta saja. Itu yang menjadi haknya mereka sudah kita tunaikan, yang menjadi kewajiban kita juga sudah kita tunaikan. Itu mungkin Bang Bobi yang bisa kita sampaikan. Iya, baik, terima kasih Dr. Kausar. Nah, Mitra Jason Allah Subhanahu Wa Taala tentunya
ya, dari pemateri ya, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, ya, Dr. Kausar Salman, ya, tentu bahwa ya, ketika kita ingin meminjam itu kita harus melihat akadnya seperti apa, ya, dan bagaimana cara pelunasan atau pembayarannya. Karena ini sangat penting sekali untuk kedepannya agar tidak mencekik kita sendiri, ya, tidak mencekik kita sendiri, sehingga tentu ini menjadi sebuah solusi ya buat kita, mudah-mudahan agar tentunya menjadi penambahan wawasan kita untuk terhindar dari pinjaman riba, ya, pinjaman riba. Baik, kita karena sudah ada yang bertanya ini, Dokter Kausar, Dokter Nanang, sama Profesor Cipto. Baik. Ada pemaparan yang ingin disampaikan lagi, Dokter Nanang? Apa kita akan langsung membacakan pertanyaan? Ya, saya ingin menambahkan tadi ya, Bang Ya, Bobi. silakan. Jadi saya mengajak kepada saudara-saudara Muslim itu, kalaupun memang harus memanfaatkan fasilitas jasa pinjaman online, maka kita pilihlah fasilitas pinjaman online syariah. Kenapa? Karena memang pengajuan pembiayaannya itu sesuai prinsip syariah, ya. Kemudian juga angsurannya itu fleksibel, bahkan hampir sebagian besar itu bebas biaya, tidak ada biaya gitu ya. Terus kemudian tanpa uang muka dan agunan ini memang yang tadi sudah saya katakan, saya jelaskan bahwa jenisnya memang kriteria ini tanpa agunan. Nah, oleh karena itu memang limit plafonnya itu biasanya tidak besar. Ya, memang cenderung apa namanya itu ini masuk dalam kategori pinjaman konsumsi. Jadi ketika kita bicara terkait dengan kredit atau pinjaman itu ada dua, Bang Bobi, untuk penggunaannya, untuk konsumsi dan untuk investasi atau modal kerja. Yeah. Nah, hampir sebagian besar nasabah maupun pengguna pinjaman online ini adalah untuk kegiatan konsumsi, begitu ya. Yeah. Nah, mengapa saya katakan kita pilih yang pinjaman online syariah? Karena sesuai dengan prinsip syariah, bisa dengan akad murabaha atau akad ijaro multijasa gitu. Kemudian angsurannya itu di beberapa pinjaman online syariah itu dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan nasabah ya, hingga 60 bulan. Beda dengan pinjaman online ilegal yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar ya. Mereka itu cuman berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan. Kalau ada keterlambatan, itu bunganya dikenakannya itu per hari ya. Yang per harinya itu bisa mencapai 0,9%, itu 1 hari. Anggap aja 1%. Berarti kalau keterlambatannya 1 bulan itu 30%. Luar biasa sekali itu ya. Makanya sangat mencekik. Nah, inilah yang kemudian saya mengajak kepada teman-teman Muslim ya. Kita harus benar-benar berhati-hati sekali dalam pemilihan fasilitas jasa pinjaman ini. Itu aja, Bang Bobi, yang perlu saya tambahkan. Baik, terima kasih Dokter Kausar, Dokter Nanang, dan juga Dokter Kausar. Ya, tentunya, tapi memang yang menjadi sebuah PR kita hari ini adalah bahwa pinjaman-pinjaman syariah itu memang masih sangat sedikit ya, sehingga memang masyarakat belum tahu ya, Dokter Nanang ya. Banyak yang belum tahu terkait peminjaman syariah, pinjol-pinjol syariah yang, jadi memang banyak masyarakat awam tuh yang larinya justru ke pinjaman-pinjaman online yang simple mungkin ya, yang simple. Ilegal, gitu ya. Iya, ilegal ya, gitu. Jadi ke konvensional terus ilegal, karena memang ini yang paling agresif, Bang Bobi. Kita buka aplikasi kita aja, misalkan melalui handphone dia, tiba-tiba dia muncul. Di SMS kita nggak tahu dia dapat nomor kita dari mana, tiba-tiba kita ditawarin. Apalagi kalau pas kita online melalui laptop gitu ya, munculnya sering banget agresif. Inilah memang cara mereka. Baik, ya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Nanang. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, dari Irma Subagio tentang
bagaimana cara agar masyarakat tidak terjebak pada pinjol yang ilegal? Ya. Dr. Kausar mungkin bisa memberikan Baik, tanggapan ya. Bang Bobi. Eh, agar masyarakat ini ya terhindar dari pinjaman online yang ilegal ya. Ya perkuat kesadaran ya mengenai sumber harta kita ya. Jangan sampai ya sumber harta kita itu dari sumber yang haram. Ya, karena kalau sumber yang haram itu nanti nggak berkah. Cepat habis, binasa. Ya, disilahkan itu ya harta kita ya cepat habis ya. Kemudian di situ juga Rasul menyampaikan dilaknat itu menunjukkan bahwa pemakan riba itu juga mendapatkan dosa besar ya. Dan banyak sekali yang harus kita imani ya sebagai seorang muslim dan muslimah terkait dengan pinjaman online, apalagi yang ilegal ya. Pinjaman online saja yang ilegal aja itu bunga ya, riba, apalagi yang ilegal ya. Dikecualikan adalah pinjaman online yang syar'i. Yang syariah itu pun kita tentu kalau untuk pinjaman seperti itu kan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, di dalam ayat-ayat itu disebutkan ya kita meminjam itu dalam rangka kebutuhan, ada unsur kebutuhan. Ya itu ya sehingga kalau misalnya kita memang tidak terlalu membutuhkan ya kita ya tidak memanfaatkan itu ya. Kalau kita merasa cukup, kita merasa qanaah dengan apa yang kita miliki. Terus kemudian yang kedua ya, kalau kita terhindar ya seharusnya dari sisi regulator ini sudah mulai tegas ya. Entah mungkin dari Pak Presiden pada saat itu menyampaikan ya masukan ya ketika beliau berbicara itu di publik itu agar segera tindak tegas itu ya para pinjol-pinjol itu yang ilegal itu akhirnya kepolisian itu jalan itu. Padahal kasus-kasus sebelumnya itu sudah banyak. Tapi kalau nggak Pak Presiden yang menyampaikan itu, ya itu nggak jalan. Makanya ini harus ada unsur ketegasan itu dan sanksi yang berat kepada pemberi pinjol itu ya. Nah, mereka itu mencekik masyarakat itu ya. Harta mereka itu nggak berkah itu Bang Bobi. Ya pakai pinjol itu ya. Nah, cepat habis ya. Ya banyak mungkin pengaruh juga kepada keluarga gitu, anak-anaknya dan yang lain tuh sering sakit atau apa itu biasanya itu ya hartanya habis ya, ada masalah dan seterusnya itu banyak masalah pokoknya kalau kita. Makanya jauhkanlah kita ya dari sumber yang haram tadi. Harta kita itu dua nanti kita diminta pertanggungjawaban. Dari mana sumbernya dan untuk apa engkau belanjakan. Itu yang penting. Ketika kesadaran umat itu meningkat, ya saya rasa perilaku untuk meminjam itu ya kepada pinjaman online yang ilegal itu ya dan juga yang legal itu yang tanpa syariah itu mesti berkurang itu. Kalau bisa ini tidak ada itu masyarakat Muslim kalau dia sudah kuat ya secara keimanan ya. Dari sisi regulator itu, dari sisi masyarakat juga gitu ya. Kemudian juga kita harus bisa ini juga masyarakat di luar ini ya, di luar peminjam itu ya kita ada mekanisme juga ya, kita bisa sampaikan itu kepada OJK ya, bisa dengan ada media untuk kita informasikan ya, WA itu kalau ada pinjol-pinjol itu ya kita bisa laporkan itu agar nanti diproses itu ya. Dan sampai masyarakat menjadi sangat kehidupannya itu tercekik gara-gara pinjaman online. Ya. Itu mungkin Bang Bobi. Baik, terima kasih Dr. Kausar. Jadi intinya adalah tentang memperkuat pemahaman kita sebagai seorang Muslim ya agar tidak terjebak pada hal-hal yang berbau riba ya termasuk peminjaman online. Karena memang ya di satu sisi kita mengetahui sendiri bahwa pinjaman online itu jelas mengandung riba ya. Jangankan yang ilegal ya, yang non ilegal juga ada gitu ya Ustaz ya.
Maka tentunya Ya, kita betul itu. harus menjauhi hal yang demikian, ya, karena memang sebagaimana tadi sebagai pembukaan Dr. Kausar bahwa harta itu ada dua pertanyaannya dibandingkan yang lain gitu ya. Dari mana didapatkan dan untuk apa dihabiskan dibandingkan yang lainnya. Nah, maka ini menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita agar mengambil harta dari yang diridhai oleh Allah, halal ya, dan tentunya insya Allah akan mengandung keberkahan. Baik, terima kasih Dr. Kausar. Kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Nanang. Ya. Dari Kamsin Al-Korni. Kenapa pemerintah mengizinkan adanya pinjol? Ya, karena padahal itu haram, sehingga menyengsarakan rakyat. Kemudian apa solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur hutang di pinjol? Karena memang kita mengetahui nih, Dr. Nanang, ya memang ketegasan-ketegasan ini terjadi kan karena memang sudah banyak makan korban. Sedangkan awal-awal ya masih santai-santai aja gitu ya. Maksudnya belum terlalu memikirkan hal demikian. Jadi kasus-kasus yang mencekik dan lain semisalnya baru di-up sama media, baru ada ketegasan. Nah, jadi memang ya mungkin ini sedikit menggambarkan bahwa ada apa nih dengan regulasi pemerintah terkait hal ini gitu ya. Kenapa pemerintah mengizinkan adanya pinjol ya padahal menyengsarakan masyarakat. Dan apa solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur hutang di pinjol? Silakan Dr. Nanang. Ya, terima kasih Bang Bobi. Ya, jadi mengapa pemerintah mengizinkan adanya pinjaman online ilegal ya? Ya, karena memang begini, pemerintah itu sendiri kan punya kewajiban ya memfasilitasi masyarakat dalam hal apa namanya itu finansial literatur dan finansial inclusiveness ya. Artinya apa? Kebutuhan masyarakat berkaitan dengan keuangan itu harus difasilitasi. Nah, seiring dengan perubahan lingkungan, ya, kondisi lingkungan yang tidak pasti, uncertainty environment, seiring juga dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, maka berkembanglah yang namanya pinjaman online, ya, memanfaatkan fasilitas internet seperti itu. Apalagi kemarin, ya, background-nya itu latar belakangnya, fenomenanya adalah kita berada di tengah-tengah pandemi COVID. Ya. Nah, tentu saja pemerintah menginginkan agar roda ekonomi itu terus berjalan meskipun agak lambat karena berdampak itu. Nah, salah satu penopang ekonomi itu adalah adanya distribusi dan jalur masyarakat yang butuh dengan finance itu bisa dimediasi oleh pemerintah gitu. Itu yang pertama. Lah, lalu mengapa pemerintah mengizinkan? Karena pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi. Artinya apa? Ada pinjaman online yang diizinkan oleh pemerintah yang sering kita disebut dengan pinjaman online legal. Ya, seperti tadi di awal disampaikan oleh Prof. Jip. Jadi tidak semua pinjaman online itu ilegal gitu. Ada yang legal, ada yang ilegal. Namun kita kan sekarang konteksnya memang sama dengan kita ketika kita bicara perbankan, ada perbankan konvensional, ada perbankan syariah. Ada pemberi pinjaman jasa online konvensional, ada pemberi pinjaman online syariah. Nah, yang meresahkan itu adalah yang ilegal. Kenapa? Karena dia menerapkan, terutama yang konvensional yang sekarang ini banyak meresahkan itu, karena memang cukup banyak sekali, Bang Bobi, hampir 136 pinjaman online ilegal itu yang sudah merasakan masyarakat dan sudah menjalankan operasi di Indonesia. Begitu, Itu Jadi yang yang kehitung ya, ilegal ini. belum yang nggak Ya, kehitung itu. belum yang lain. Nah, lalu mengapa pemerintah ini agak sulit menertibkan itu? Kita lihat background-nya dulu. Ternyata penyandang atau providernya itu adalah orang-orang luar. Kebanyakan adalah mereka yang tinggal di luar negeri ya, di Taiwan, di Cina. Jadi kalau kita lihat hasil rilis dari Barreskrim maupun OJK itu ya, pekerjanya memang orang Indonesia. Tapi penyandang providernya itu dari Cina. Gitu. Makanya ketika digerebek, itu yang digerebek itu adalah kantornya, mereka yang melakukan pelayanan. Tapi sebenarnya uangnya itu lari kemana? Ke luar negeri, si provider tadi yang menerima gitu. Inilah yang sebenarnya yang menyulitkan bagi aparat penegak hukum kita untuk mengejar mereka sampai ke akar-akarnya gitu. Ya.
Jadi ini memang yang harus kita pahami. Oleh karena itu, ya, mengapa kok baru-baru sekarang saja gitu ya, apa namanya, kepolisian, ya, kejaksaan gitu ya, bahkan sistem apa namanya, whistleblower system itu diaktifkan untuk memberikan informasi. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, kalau ada nasabah yang pernah apa namanya itu terjerat itu, tolong beritahukan. Ini kan termasuk aktivitas whistleblower gitu, memberikan informasi. Ini kenapa baru sekarang? Ya karena memang ini sudah sangat meresahkan dan saya lihat udah ada upaya yang agresif dari kepolisian untuk membentuk tim khusus, ya, bahkan presiden sendiri dalam satu kesempatan itu menginstruksikan gitu agar segera ditertibkan. Ya saya pikir memang kalau udah berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi, ya, di mana kantornya itu tidak jelas, Bang Bobi. Kita mau gerbek itu loh, gerbek kemana? Kantornya nggak ada, alamatnya nggak jelas. Ya, kantor virtual hanya www gini kita telusuri pakai IP atau portal juga sulit. Terus kemudian melibatkan negara-negara yang berbeda, begitu ya. Itu di sana ada hukum-hukum internasional yang juga mungkin ya oleh pertimbangan aparat penegak hukum di negara kita juga tidak semudah itu. Jadi yang paling penting adalah kita berharap ada keseriusan dari pemerintah untuk membantu menangani keresahan masyarakat akibat ulah pinjol ilegal. Kalau yang legal bagaimana? Kalau yang legal itu sudah diatur OJK, sama dengan bank-bank konvensional yang lain. Mereka sudah diberikan ketentuan batas atas tarif bunga. Ya. Kemudian juga dalam hal bagaimana perlakuan terhadap nasabah yang tidak bisa membayar, begitu, ya, sama dengan bank-bank konvensional yang lain gitu ya. Harus ada mungkin rescheduling gitu ya. Ya, artinya tidak ada tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Mungkin itu Bang Bobi tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, terima kasih Dr. Nanang ya. Sudah memberikan pemaparannya. Ya, tanggapannya. Nah, Mitra Jason Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tentunya sebagaimana yang disampaikan tanggapan Dr. Nanang bahwa memang ya ini semacam bisa dikatakan sindikat, bukan nggak sih, sindikat kayak peminjaman online gitu, bahwa orang yang ada di luar yang ada uangnya itu justru ada di luar negeri gitu yang punya uang, sedangkan yang pekerjanya itu orang Indonesia yang melayani bisa, gitu ya. Bisa. Jadi saya punya satu ini baru-baru ini saya melakukan penelitian ya menggunakan riset kualitatif ini. Ini guru saya Prof. Cip ini sangat concern sekali terhadap teknik penelitian kualitatif. Nah, saya mengungkapkan itu bagaimana pinjol ilegal itu menjerat nasabah. Saya wawancara salah satu. Ya, ini seorang ibu rumah tangga punya anak satu. Awalnya dia pinjam hanya 3 juta. Setelah 1 tahun, tagihan yang harus dibayarkan itu hampir 206 juta. Dan dalam 1 tahun itu, dia sudah menggunakan lebih dari 100 aplikasi. Kenapa? Karena begini, awalnya 3 juta. Kalau dia telatnya itu hitungannya bukan bulanan, harian. Kalau 1 hari dia telat, itu kemudian jaringan online yang sudah berhubungan sama dia itu memberikan informasi ke jaringan online ilegal yang temannya. Tolong, ini ada nasabahku, dia kesulitan uang. Kamu tawarkan uang ke orang ini untuk bayar hutang ke saya. Maka dia akan terlibat dengan 2 lubang, 2 pinjol. Itu baru 1 hari, bayangkan. Dia 1 bulan itu bisa terlibat hampir 10 sampai dengan 15 pinjol hanya untuk nutupin gali lubang tutup lubang. Jadi makanya saya juga heran, kok bisa ya dia itu dalam 1 tahun ya, bisa terjerat dengan 100 aplikasi pinjol ilegal. Karena ternyata mereka itu sindikat. Kalau kita tidak bisa bayar dengan pinjol A, maka pinjol B ini udah siap-siap ngantri untuk memberikan solusi yang sama-sama juga akan menjerat. Ketika dia B terima, maka dia punya utang dengan A dan B. Nggak bisa bayar, C siap-siap antri. Jadi semakin lama, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar. Disinilah ya jahatnya riba dan kedoliman. Itu. Betul itu Bang Bobi. Ya. Jadi luar biasa sekali memang kejahatan pinjol ilegal itu. Baik, ya tentunya memang ini harus kita hindari ya, bahwa memang ya kita harapannya memang pemerintah bisa tegas akan hal ini,
dan tentu bisa disapu bersih pada akar-akarnya. Nah, mitra jasa yang terhormat Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman yang tergabung di ruang virtual Zoom kita di Bincang Bisnis Muslim edisi 50. Waktu sudah memasuki pukul 3 waktu Indonesia Barat di Jakarta, ya. Dan kita sudah berada di sesi terakhir, ya, di menit-menit terakhir. Tapi ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk Dr. Kausar, ya, sebelum kita tutup, ya, dan memberikan closing statement-nya. Jadi dan masih dari Kamsin Al-Qarni, bahwa apakah ini semua tidak ada kaitannya dengan sistem yang ada, demokrasi kapitalis, ya, sehingga pemerintah memberikan izin pinjol konvensional yang legal ini. Padahal jika yang diizinkan hanya yang syariah saja, pasti jauh lebih baik. Nah, bagaimana ini, Dr. Kausar? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Itu perlu pendalaman kembali ya. Tapi saya rasa di negara kita ini kan menganut ya dua-duanya jalan itu. Yang disampaikan Dr. Nanang ya, undang-undang yang perbankan konven ada, yang perbankan syariah juga ada ya. Ya, obligasi juga ada, sukuk juga ada gitu ya. Koperasi yang konven juga ada, koperasi yang syariah juga ada, pinjaman online yang legal yang konven juga ada, pinjaman online yang syariah yang legal juga ada. Jadi yang penting itu adalah kita sebagai masyarakat itu, maka kita manfaatkan aja yang syariah itu. Ya meskipun kita tidak mendalami ya satu persatu akadnya, kita nggak paham ya. Meskipun seharusnya itu kita harus paham ya Bang Bobi ya, tapi karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, mungkin kita nggak paham detail akadnya ya, kita dengan kita memilih syariah itu insya Allah lebih lebih aman. Secara syariah sumber kita juga nanti dari harta yang halal. Dan insya Allah jika ada kesempatan nanti di pertemuan yang akan datang, nanti kajian BPM kita bisa lebih fokus nanti ke pinjaman syariah, akad-akad yang ada di dalamnya, sehingga masyarakat juga punya insight ya, punya wawasan berkaitan dengan akad yang akan dipilih apa. Jadi dengan kerangka akad-akad yang bisa dipilih gitu kan, mereka tentu menyesuaikan dengan kebutuhannya nanti akan menggunakan akad yang apa. Jadi kesimpulannya adalah di negara kita memang menggunakan dua sistem, beda dengan di negara lain. Kalau di Arab Saudi itu satu sistem, jadi syariah semuanya. Demikian juga di Malaysia satu syariah, tegas semuanya. Kalau di kita ini kan ada OJK, itu pengawasannya ya double ya. Asuransi syariah juga ada, asuransi konven juga ada, jalan dua-duanya. Tergantung kita aja sebagai masyarakat, dan kita nggak dimintai pertanggungjawaban Bang Bobi. Ya terkait dengan pengelolaan negara itu tanggung jawabnya para pemimpin itu nanti di akhirat. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat adalah sumbernya kita halal, ya alokasi harta kita juga halal itu. Nanti perkara pertanggungjawaban akhirat itu ya pemerintah itu nanti di akhirat. Tapi itu yang penting kita ya sebagai masyarakat ya kita manfaatkan aja yang syariah, tinggalkan jauh-jauhnya yang konvensional. Jika ingin harta kita berkah dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang Bobi. Ya, baik, terima kasih Dr. Kausar ya, dan tentunya mitra JC yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini menjadi sebuah mengingat buat kita bahwa jauhi pinjaman online, tinggalkan ya, meskipun kalaupun kita sudah terjerat ya, tentunya ya berusaha untuk meninggalkan dan tidak menutup lubang dengan cara yang sama, yaitu minjam online di tempat minjam online yang lain. Karena justru itu akan memberatkan kita. Ya, dan juga tentunya ketika kita sebagai seorang muslim ya tentu mencari harta yang berkah adalah sebuah kewajiban agar senantiasa ya harta kita diberkahi, hidup kita dimudahkan ya, dan juga urusan-urusan kedepannya dilancarkan. Baik, terima kasih Dr. Kausar, Dr. Nanang, dan juga Prof. Cipto. Tapi sebelum
Sebelum menutup mungkin ada sepatah dua patah kata sebagai closing statement dari masing-masing pengisi kita, ya Dr. Nanang, Dr. Kausar, dan juga mungkin Prof. Cipto ingin memberikan seutah sebenang merah yang menjadi bekal penutup kita pada kesempatan siang hari ini. Kepada Dr. Kausar dulu ya, mungkin nanti baru kita ke Dr. Nanang. Silakan. Kausar. Baik Bang Bobi, mitra C semuanya, dan para peserta yang ada di Zoom ini, alhamdulillah kita sudah menyampaikan ya sedikit wawasan, ya sedikit ilmu terkait dengan pinjaman online ya. Pinjaman online itu dasarnya adalah akad qard. Ya, akad qard itu ya ada kaidah yang disebutkan para ulama, itu kullu qardin cara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad qard yang di situ ada tambahan, maka dia adalah riba. Apapun itu ya, seyogyanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita samina wa atona. Kita berupaya untuk mencari harta yang halal meskipun harus dengan qanaah, meskipun harus dengan ya rasa cukup dengan harta kita. Insya Allah dengan begitu hidup kita akan lebih tenang, bahagia, nggak kepikiran dengan yang lain. Dalam kondisi kita sangat membutuhkan, dalam kondisi kita ada hajah di dalamnya, maka dibolehkan kita untuk mengambil pinjaman. Ya, tetapi pinjamannya adalah pinjaman yang syariah, karena di situ ada unsur kebutuhan, ya, dan tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam syariat kita. Semoga masyarakat Muslim bisa terhindar dari pinjaman online yang di situ ada unsur bunganya dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang terjerat juga segera Allah angkat itu ya musibahnya. Dan semoga juga disadarkan para pelaku pinjaman online yang ilegal itu ya agar tutuplah, segera tutup ya usahanya itu dan beralih pada usaha lain yang lebih berkah dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya rasa cukup Bang Bobi dari saya. Saya kembalikan ke Bang Bobi. Baik, terima kasih Dr. Kausar. Langsung kita ke Dr. Nanang ya untuk memberikan closing statement-nya di pertemuan kita pada sore hari. Silakan Dr. Nanang. Baik, terima kasih Bang Bobi. Jadi topik kita ini adalah berkaitan dengan muamalah kontemporer yang saat ini sedang ramai, khususnya adalah bagaimana praktik pinjaman online ilegal itu sangat meresahkan masyarakat. Jadi kita kembali saja kepada Al-Quran ya di surat An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya. Jadi kita hindari saja ya semua transaksi-transaksi yang batil, termasuk pinjaman online ilegal ini. Ya, Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Itu mungkin Bang Bobi ya, yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Baik, terima kasih. Kita ke Prof. Cipto, Masya Allah. Prof, bagaimana kesimpulan dan juga penutup benang merah dari pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini? Silakan, Prof. Baik, Pak Bobi. Terima kasih. Jadi kalau saya bukan menarik benang merahnya, mungkin malah solusi saya sedikit rotok nggak tepat gitu ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Surabayanya gitu ya. Karena begini, kalau menurut saya, mari kita ikuti cara-cara. Pertama kali kita kumpulkan duit. Karena apa? Bersedekah. Kalau kita mengingat apa yang disebutkan dalam Al-Quran, sedekahlah kamu pada waktu senggang maupun sempit. Artinya kita bicara duit nggak masalah, gitu kan. Bagi mereka yang punya duit, tolong dikumpulkan, bersedekahlah, kita gunakan kepada orang-orang yang memerlukan itu tadi. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Tirulah para pinjol itu, bagaimana dia mencari nasabahnya. Dengan demikian kita bukan kalau apa yang disampaikan itu kan idealnya gitu ya, idealnya bahwa kita tidak bisa pinjam kalau tidak perlu uang ya gitu. Nyatanya mereka itu seperti itu. Nah, kalau bisa ditutup dengan cara demikian,
kumpulkan duit, bagikan, tapi ikutilah cara pinjol itu untuk mencari orang-orangnya. Barangkali itu yang saya pikirkan. Terima kasih, Pak Bobi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Cipto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Cipto sudah memberikan ya. Jadi memang ya sedekah kaum muslimin yang tentunya dikumpulkan mungkin secara kolektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baik, bakal panjang pastinya Mitra JC, dan tentunya memang bakal panjang juga ya kita membahas hal ini, kan memang ini adalah masalah yang relate banget buat kita sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tapi memang karena keterbatasan waktu, kita akan sudahi dulu pertemuan kita pada kesempatan minggu kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya dengan tema yang berbeda, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tema-tema seperti ini agar tentunya semakin banyak kita yang memahami dan mengerti sehingga menjauhi pinjaman online. Baik, Mitra JC rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah stay tune di 107.7 FM, dan juga terima kasih kepada Dr. Kausar Salman sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dr. Nanang Son Haji, Masya Allah, terima kasih banyak. Profesor Cipto Sawarjowono, terima kasih banyak sudah hadir memberikan kita pemahaman-pemahamannya, dan juga untuk para peserta di Bincang Bisnis Muslim di Zoom, dan juga Mitra JC yang menyaksikan kami, tentunya terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC dan teman-teman yang ada di Zoom. Kita tutup pertemuan kita di kesempatan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Cipto Hadi. Siap nggih, Prof? Matur nuwun, sama-sama. Matur nuwun Prof. Cip, nggih. Prof. Cip.